Ayahanda, mereka mau bawa kita kemana? Aku juga nggak tahu. Lihat saja dulu. Jangan bicara, diam! Kakek, seumur hidup kakek di medan perang melindungi rakyat dan negara, tapi akhirnya dicelakai orang licik. Cucumu gak berdaya. Hari ini aku baru bisa mengadili pelakunya, membawanya ke hadapan kakek, baru minta maaf. Pengawal, bawa mereka ke sini. Dasar anak durhaka. Sebenarnya kamu mau apa? Ini kuburan ayahanda. Jangan-jangan kita mau dikubur hidup-hidup. Mana dia berani? Semua menteri ada di sini. Pengawas kerajaan dan sejarawan juga ada. Kalau dia berani membunuh ayahnya, pasti dia akan dicaci maki selamanya. Apakah Maharaja mencari hamba? Siapa kamu? Kemana Surya? Pengawas Surya selewengkan jabatan dan menyuap para menteri kerajaan. Dia pecat Paduka dan sudah dimasukkan ke penjara istana. Hamba orang yang baru diangkat Paduka sebagai pengawas kerajaan. Dasar anak durhaka. Beraninya kamu berbuat sesuka hati. Apa kamu tahu bertindak seperti ini bisa bikin kekacauan? Perintah raja nggak akan berjalan. Seluruh negeri jadi kacau. Terima kasih Maharaja. Sejak Paduka menggulingkan Anda, para pejabat senior yang lama diganti dengan pejabat baru. Mengurus negara jadi lebih mudah dan jauh lebih lancar. Kini pemerintah dan rakyat bersatu. Era keemasan Damaria akan segera tiba. Cara Arya ternyata sekejam ini. Baru beberapa lama naik tahta, para pejabat lama didirikan Paduka diganti semua. Kalau begini terus, kesempatan membalikkan keadaan bisa hilang. Ayahanda, aku nggak akan bunuh kalian sekarang. Kesini. Sujud. Apa katamu? Kau bersekongkol sama musuh dan percaya fitnah agar jenderal penjaga gugur. Sekarang, cuma disuruh sujud, itu sudah terlalu baik buatmu. Omong kosong. Aku ini raja yang terhormat, penguasa agung. Disuruh sujud dan minta maaf pada dia. Memangnya pantas? Kalau berani, coba saja bunuh aku. Anak durhaka. Kamu mau bunuh ayahmu sendiri? Kamu nggak takut dihujat seluruh rakyat? Pratiwi, kamu ngapain? Turunkan senapannya. Karena raja yang bodoh ini, berapa banyak prajurit gak berdosa gugur. Aku gak bisa hidup kalau dia masih ada. Hari ini aku harus bunuh dia. Pratiwi, biarpun sudah lama kau temani aku, tapi kalau melanggar hukum, aku tetap harus hukum seberat-beratnya. Gak ada ampun. Biarpun hari ini Paduka menghukumku, aku tetap harus melanggar perintah ini buat membunuh raja bodoh ini. Kalau kau bunuh Maharaja, tentu saja dihukum mati. Tapi karena kau setia padaku dan telah lama menjaga perbatasan di kota pasir, jasa dan dosamu saling menutupi. Aku cuma bisa menghukummu dengan mencabut jabatanmu dan jadi selirku seumur hidup untuk melahirkan anakku. Apa itu namanya hukuman berat, Arya? Kamu benar-benar gak tahu malu. Soal mereka berdua, kalau Maharaja mati, kalian juga harus ikut mati bersamanya. Siapa yang mati? Aku belum mati. Aku masih hidup. Ayahanda, ayahanda. Asalkan masih hidup pasti ada harapan. Cuma minta maaf saja kan? Hah? Lebih baik daripada mati. Iya, Paduka. Pria sejati bisa menunduk dan bangkit. Asalkan masih hidup, semua pasti ada harapan. Pratiwi, bukannya tadi kau mau membunuhnya? Kau mau menghina raja? Hamba lakukan sekarang. Jangan. Aku bersedia. Penasihat. Aku bersalah. Apalagi? Lalu aku nggak seharusnya sekongkol sama suku serigala untuk mencelakaimu diam-diam. Penasihat, aku bersalah. Maafkan aku. Aku bersalah. Ayah, apa ayah lihat? Cucumu Arya sudah balaskan dendam. Roh Jenderal Agung pasti bisa tenang sekarang. Si tua bangka ini sudah lengser dan sulit bangkit kembali. Apa aku harus seumur hidup tinggal di istana dingin itu? Nggak bisa. Aku harus cari jalan keluar. Permaisuri betulan bilang begitu. Hamba nggak berani berbohong. Permaisuri sendiri yang beritahu hamba. Katanya dia mengaku salah. Dia mau minta maaf langsung pada Paduka dan memohon ampun. Aku mengerti. Kembalilah.
Paduka, hamba pantas mati. Maaf Paduka menunggu lama. Paduka, hamba mengaku salah. Di mana salahmu? Hamba nggak seharusnya benci sama Paduka karena cinta dan berniat jahat. Benci karena cinta. Untukku. Bagus, sejujurnya sejak 5 tahun lalu hamba sudah menaruh perasaan suka pada Paduka. 5 tahun lalu. Waktu itu aku baru 13 tahun. Tapi Paduka waktu itu tampak pemuda yang gagah. Hamba langsung jatuh cinta. Tapi kau kan istri Ayahanda. Jangan dibahas lagi. Ayahanda Paduka sudah tua, benar-benar nggak berguna. Mana bisa dibandingkan dengan Paduka yang muda dan penuh energi. Dia sudah nggak berguna lagi. Maksudnya soal apa? Jelas Paduka tahu, tapi masih saja bertanya. Jadi kau datang hari ini katanya mau minta maaf padaku, tapi kenyataannya mau menyerahkan diri kan? Paduka, dulu hamba sempat gelap mata, benci karena cinta dan berencana jahat pada Anda. Setiap ingat hal ini, hati nurani hamba selalu terganggu. Hati nurani. Yang ini? Hah? Kalau Paduka berkenan kasih aku kesempatan, hamba bersedia seumur hidup melayani Paduka sepenuh hati. Apapun hukumannya, hamba akan patuh. Bagaimana dengan anakmu? Anak itu buta, berkali-kali menyinggung Paduka. Dia pantas dihukum mati. Apapun hukuman dari Paduka, hamba akan terima. Kau benar-benar kejam. Dia itu anakmu sendiri. Hamba melahirkan buat si tua bangka itu, bukan keinginan hamba. Setiap kali melihatnya, hamba merasa muak. Sekarang, hamba cuma mau melahirkan anak buat Paduka. Berapapun jumlahnya. Hamba cuma memohon Paduka bisa kasih hamba kesempatan. Paduka, biarkan hamba melayani Paduka dengan baik malam ini buat menebus dosa hamba. Berhenti! Dasar wanita jalan!